Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yeay. Kami dari kelompok 7 akan bahas diskusi kami mengenai terkait pengungsi antar negara. Iya. Betul. Dan Sebelum topiknya itu kita ambil Itu tentang Rohingya di Aceh. Oke, ya. Sebelum itu kita ada 2 tim yang terbagi 3-3 untuk tim pro dan juga tim kontra. Kita mulai dari tim kontra. Di sini yang keren-keren, ada cantik-cantik, ada siapa aja? Ada aku, Davania Aldiata dengan NIM 23106111408. Aku, Vanessa Deborah Muaya dengan NIM 23106111417 sebagai tim kontra yang paling keren. Aku yang terakhir sebagai tim kontra yaitu Sabrina Rifdah Larasati dengan NIM 23106111434. Aku Muhammad Sultan Mandalika dengan NIM 23106111438 sebagai tim pro. Selanjutnya ada aku Rajendra Alfatabanu dengan NIM 23106111405. Dan aku yang cantik sendiri, nama aku Rifah Fadlatunisa dengan NIM 231611439. Aku di sini sebagai tim pro. Kita semua itu kemanusiaan, tim kemanusiaan. Ya ini tim kemanusiaan. Gak bisa. Oke, kita selamat menyaksikan. Yang detektif itu loh. Nonton lah, masa gue nggak nonton orang itu kayak jadi box series di Netflix. Gimana sih? Seru banget banget lo harus nonton karena itu nanti endingnya bakalan kayak bikin kita mencengang. Demi apa? Sumpah. Gue penasaran banget. Endingnya bener-bener kayak rasanya tebak banget, bener office banget. Ini udah berapa tahun? Sekarang jam by the way, anak kan gimana deh? Kita kan lagi quality time ya. Kok kita bisa misa ya? Makanya kayak pada di dalam deh, daripada di rumah kamu. Dan yuk, Ya, kita samperin mereka. Tuh dia tuh lagi pada di calon pada main handphone terus. Kacau. Lihat lah, pada asik sendiri tuh. Pada main handphone, kan kita kan lagi quality time ya. Cuman mereka pada asik sendiri. Main TikTok dan jelas banget lagi. Terus main sih. Bisa main ludo. Allah, ngajak-ngajak kan main ludo ya? Tahu nggak yang ngajakin lagi? Pecah banget. Main sih. Lu ngapain lu scroll TikTok? TikTok, Twitter. Itu lu juga ngapain scroll TikTok? Kan kita lagi quality time. Ya lu aja diem, lu kalau mau ajak ngobrol dong. Boleh pada stop dulu nggak sih main HP-nya? Kita kan lagi ngumpul. Ya udah nih gue taruh HP gue. Taruh. Taruh di sini, taruh. Kumpulin. Kumpulin sultan. Kenapa lo taruh di bawah? Taruh sini lah. Jen lihat deh Jen. Ini ada berita. Udah lihat belum sih Maksudnya? berita tentang Rohingya? Sumpah. Itu lagi rame banget. Iya, rame banget. Gue juga baru baca. Orang ini kok trending nomor 1 waktu semalam di Twitter. Menurut lo gimana? Gue sih pro mereka ya, karena gue kasihan gitu sama mereka. Apaan sih? Bentar. Kok malah pro mereka aneh banget dah. Mikir. Biasa nih. Terus sobat dari bocil. Tahu, bocil. Aduh, apaan sih? Anya ngomong orang udah banyak orang gini diajak ngomong Rajen doang. Itu loh, kalian tau gak sih berita yang lagi viral itu di TikTok? Di TikTok, di Twitter, di TikTok, di Ya semua platform medsos media lah. lah. Ya, pasti. Apa sih? Yang gua tahu sih itu ya, waktu itu sempat trending TikTok tentang Pasti pengungsi. namanya Apa ya? Itu benar, pengungsi pengungsi Rohingya. Rohingya. Benar. Iya, pengungsi Rohingya. Kenapa? Oh iya, gue liat di TikTok. Terus tadi kenapa kalian diskusi? TikTok. Ini kan kita lagi ngomongin gitu kan, terus kata Raja, masa dia pro sama si pengungsi-pengungsi itu? Ih, aneh. Emang bermasalah banget. Bermasalah. Gue juga setuju, gak terlalu jadi masalah besar. Kalau lu sih ya udah ya, gua bercanda, kalau dia kayak gue kira dia tuh orangnya yang enggak yang Dari kayak gitu. face-nya kan? Iya. Maksudnya bukannya gue yang jadi kayak ngejustifikasi orang-orang kayak gitu ya. Cuman kalau menurut gue kita tuh perlu hati-hati sih untuk menyikapi kasus viralnya ini. Cara emang negara kita udah siap ya untuk nampung mereka kayak gitu. Lu main pro-pro aja lu. Emang lu ngerti kasusnya? Emang kenapa kalau misalkan dia pro? Emang masalah? Iya betul. Gak usah, please.
don't be such a dramatic ya. Jadi menurut gue ya, ini menurut pandangan gue, kayak kita sebagai manusia kita tuh harus kayak memanusiakan mereka juga. Ya Kita tuh kata harus siapa kayak, kita nabi Sultan. Kita nabi. Nabi juga manusia, kita Nabi. Lu manusia. Emang siapa? Ini manusia, bukan Nabi, bro. Salam. Enggak, menurut gua kayak kita harus saling membantu. Kita tuh harus punya rasa simpati terhadap kayak pengungsi Rohingya. Jujur aja gua kayak I feel sorry for them gitu kayak karena mereka tuh kayak disiksa, didiskriminasi dari negara mereka sendiri di Myanmar gitu loh. Ya, mereka juga ada Ya, perjalanan iya yang gak enak juga pasti kesini. Iya sih, gue tahu kalau misalnya negara kita tuh menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, terus kita harus punya rasa manusia. Cuman kita tuh harus lihat lagi ke belakang, ke negara kita sendiri tuh masih banyak pengangguran, kemiskinan, terus infrastrukturnya belum merata, Sultan. Jadi Terus kenapa? kalau dari gue sendiri sih gue nggak setuju ya kalau misalnya Rohingya ini tuh dijadiin pengungsi di sini di negara kita. Gue nggak setuju. Kayak jadi Gue imigran di setuju sini. sama Lu Eca. nggak setuju? Gue nggak setuju. Gue setuju sama Eca karena Coba dah kayak lu harus jadi Sabar kan, sabar langsung ngomong. Lagi ngeselin Ya udah Sabar, Ini makanya langsung ngasih opini. Nah, ini opini dari gue ya. Gue sebagai tim yang kurang setuju sebenarnya kalau mereka mengungsi di negara kita. Karena kayak kalau menurut gue bener yang kayak Eca udah sempat ngomong kalau si Rohingya ini nampung istilahnya ya, maaf kasar katanya malah jadi ngebebanin kita, dimana kayak sumber daya kita nih ya kan masih terbatas juga, terus malah nampung masyarakat lain yang which is masyarakat kita aja belum kepegang semua, kita harus malah jadi nampung mereka. Kayak gitu kan jadi kita harusnya bisa perhatian kita ini teralihkan yang harusnya malah perhatian ke pemerintah, malah jadi perhatian kita malah jadi ke masyarakat luar. Tapi kan gini, kita tuh juga harus melihat sama undang-undang kita sendiri. Kan di pembukaan undang-undang Indonesia juga udah ditulisin. Kalau Indonesia itu menjunjung tinggi perdamaian dunia. Ya, jadi kita harus melaksanakan juga dong. Ya iya. Ya, Tapi tapi kan rasa kasihan. Tapi apa? Sultan, Sabar, kita kan ya. harus mempertimbangkan juga kapasitas negara kita kayak yang udah terjadi di Aceh gitu loh. Kan jelas-jelas warga mereka kan udah nolak kedatangan si pengungsi ini karena keterbatasan penampungan sama juga mereka tuh khawatir soal masalah kebersihannya gitu. Masa kita sendiri yang udah bukan masa sih, emang kita udah siap ngadepin potensi konflik sosial dalam negeri kita sendiri nih yang bisa muncul kapan aja. Tapi gue ngerti maksudnya tuh kayak kekhawatiran kalian, takutnya masyarakat kita nggak kepegang. Tapi seharusnya ini jadi lihat deh negara-negara lain tuh juga mampu loh untuk ngebantu pengungsi ini. Contohnya aja tuh kayak ya kalau misalkan kita nggak nyoba bukan untuk percobaan juga, tapi kayak semoganya kita bisa membantu mereka nantinya kalau misalnya kita ada konflik kita bisa dibantu juga. Iya Pak, ngerti sih kalau misalnya itu bisa jadi ngebantu kita. Tapi menurut gua ini tuh belum ada regulasi yang jelas loh. Masa kita mau membantu mereka tanpa ada persiapan yang matang? Jadi kayak kita ngebantu mereka gitu aja gitu. Menurut gua kita butuh regulasi yang bisa ngatur ini semua, yang bisa jelas. Regulasi itu harus matang dulu. Setuju sih, kayak emang sebenarnya kita tuh kayak emang harus perlu yang kayak persiapan yang matang. Cuman bukan justru kayak dengan adanya si organisasi UNHCR itu kita kayak nggak bergerak sendirian ya. Kita tuh ada yang support kayak mungkin dari mereka tuh bisa support dari sisi pendanaan, fasilitas, bahkan even ke pengungsinya pun. Jadi ya kayak bukan berarti kita nampung sendiri tapi nggak ada yang bantu dan bukan kita kayak nanggung semuanya gitu Iya, loh. pasti ada yang bantu juga. Iya. Kan bentar ya, sebelum ngomongin bantuan internasional, menurut gue tuh penting loh buat kita tuh tahu kalau Indonesia tuh belum ratifikasi Yang konvensi itu. konvensi pengungsi yang tahun 1951 sama protokol 1967 67 ya, Oh iya, 67 iya, ya. bener. Nah itu dia menurut gue itu poin pentingnya. Jadi karena kita justru belum meratifikasi itu tuh, jadi posisi hukum kita tuh belum jelas. Karena kayak pengungsi tuh nggak sekuat posisi kita tuh nggak sekuat negara-negara lain yang udah meratifikasi. Jadi kayak maupun kita belum nggak bisa bantu tuh, menurut gue malah nggak heran kalau kita tuh masih kebingungan ngatur ini semua. Karena kayak mereka aja tuh jadi kayak masih posisi tuh abu-abu gitu menurut gue. Masih kadang jadi imigran ilegal, padahal mereka tuh sebenarnya nyari perlindungan. Jadi sistem hukumnya aja tuh belum matang gitu menurut gue.
Ya, tapi menurut gue bukan kayak berarti kita tuh bisa lepas tangan, karena justru karena belum diratifikasi kita tuh bisa dorong supaya kebijakan nasional kita tuh berkembang sesuai dengan prinsip kemanusiaan, meskipun kayak si cara hukum internasional ini tuh belum mengikat, tapi ini juga bisa jadi dorongan kayak buat pemerintah untuk biasa lebih tegas gitu. Iya, jadi buat jadi bahan dorongan juga bisa. Jadi nggak cuma seakan-akan kita nampung mereka, tapi gue yang ngerti sih kenapa kalian takut. Pertama dari kalian takut kalau misalkan nanti pemerintah itu nggak ngebantu kita lagi, atau nggak pemerintah tetap alihkan sama beban-beban ini. Tapi menurut gue kita juga harus saling ngebantu, karena kan ya tetap aja nilai kemanusiaan menjunjung tinggi hak asasi manusia juga. Mereka berhak untuk hidup, gitu. Berhak dapat tempat yang layak. Tapi emang sih bener yang kayak Sultan sama Riva bilang, UNHCR itu ya kayak itulah ya bisa ngebantu, cuman kan bantuan itu ada batasannya Sultan. Tuh dengerin karena dengerin dulu apa, karena di lapangan sendiri tuh masih banyak pengungsi yang dilantarkan. Kayak tadi contohnya pengungsi Rohingya, mereka tuh sampai ke balai desa buat ngapain, terus warga-warga juga jadi bingung cara nyikapin pengungsi Rohingya tuh kayak gimana. Itu tuh harus dipikir lagi lebih matang. Bener tuh ya jatuh. Terus juga ya kalian tuh jangan lupa juga selain keterbatasan tempat, terus ada juga tuh kekhawatiran soal keamanan, karena ada beberapa laporan tuh yang bilang kalau ada penyusup yang ikut masuk bareng si pengungsi itu, kan itu juga bisa jadi ancaman buat masyarakat lokal. Intel adanya Intel. Bukannya gue nggak punya empati ya Sultan. Iya, lu mau punya empati. Tapi harus Ya kalian semua nggak punya Lo bertiga. Iya, bertiga. gitu dong. Harus dipikirin lagi, harus butuh persiapan yang matang. Jangan cuma ngandelin organisasi internasional doang. Ngasih ruang ke pengungsi tuh riskan banget Sultan. Ya udah emang lu Apalagi kalau identitas mereka tuh nggak jelas. Di mana hati kecil kalian. Sabar. Kalau misalnya kita nggak tahu identitas mereka terus kita asal nampung aja, itu malah jadi masalah lagi buat keamanan sosial kita. Ya makanya kan. Identitasnya. Ya makanya kita butuh kebijakan yang jelas, tegas dan terstruktur daripada tiap kali ada pengungsi nih masuk. Ya mungkin kalau kita usir juga menutup kemungkinan nanti ada pengungsi lain untuk masuk ke Indonesia. Dan juga kalau misalkan udah ada aturan yang jelas dan terstruktur itu, kita yang nggak akan berkonflik kayak gini lagi. Bahkan antar teman aja kita bisa konflik gara-gara pembahasan ini. Kalau menurut aku ya mending harus ada aturan yang jelas supaya nanti pemerintah juga mulai bentuk sistem sama SOP yang dulu. Nah itu dia Pak, menurut gue ya, kayak lu dengar gak sih katanya tuh bahkan pengungsi-pengungsi itu ada laporan dari aparat kalau mereka tuh malah suka keluar dari campnya, yang which is tuh malah nambah masalah baru loh buat kita sendiri, nyusahin diri kita sendiri. Kalau kayak gitu sih menurut gue bukan berarti kita tutup pintu ya, justru jadi alarm buat negara juga gitu. Kita tuh harus ngebangun sistem manajemen pengungsi yang lebih baik menurut gue. Gue percaya kalau kita emang niatnya baik dan kita juga kerjasama dengan pihak internasional, bisa kok masalah ini ditangani. Jangan lupa ini kan juga bagian dari tanggung jawab kita gitu, secara moral dan hukum internasional. Iya sih, ya gue paham sama niat baik lo itu. Cuman kayak dari pemikiran lo itu tuh kayak, gue tuh nggak bilang kalau kita tuh malah jadi harus nutup pintu. Gue nggak bilang kita nutup pintu. Cuman maksud gue tuh kayak realistis aja, realistis. Realitas dan realistis sama ya, realistis lah. Ya jadi kita harus realistis dulu. Maksud gue kayak kenyataan aja tuh. Bahkan ada sekitar berapa ya waktu itu yang gue baca di berita kayaknya 27 nggak sih? Oh iya 27 pengungsi tuh katanya pengungsi Rohingya itu tuh malah kabur dari kamp penampungannya di Aceh Barat kan. Iya bener, itu tuh dia malah kabur kayak apa ya, kayak nggak tau diuntung, bukan aswazim, bukan nggak tau diuntung, maksudnya kayak Atau mereka maksud lo? bukan Ya, tau dong, berterima Sultan. kasih, Bersyukur. iya nggak tau berterima Jangan kasih, tele-tele malah jadi susah diatur gitu kan. Itu jadi menambah kekhawatiran masyarakat kita yang khususnya kawan-kawan ada di Aceh Barat itu. Benar. Sebenarnya iya sih, cuman kayak apa ya, justru karena belum ada sistem yang kuat, makanya kita tuh harus kayak buat dorong nih pemerintah untuk kayak bikin tindakan yang cepat gitu. Karena jangan malah jadi alasan buat jadi nolak fungsi. Kalau misalnya kayak apa ya, misalnya kayak nggak usah lelet lah, jangan jadi alasan kayak terlalu banyak excuse gitu. Jadi kayak masa karena
takut ribet jadi kita nutup sama kemanusiaan sih. Bukan masalah ribetan, tapi kita realistis aja lah, karena kita ini tuh masih harus berjuang ke negeri kita sendiri. Masa kita bisa bantu orang lain, tapi di negeri kita sendiri tuh belum beres, belum terbenahi dengan baik. Ya, tapi Ca, gak menutup kemungkinan warga Indonesia juga ada yang kayak gitu di negara lain, tapi bedanya mungkin kebutuhannya beda, dan sekarang mereka butuh kita untuk membantu mereka butuh tempat untuk hidup dan yang tempat berlindung, jadi sampai konflik negara mereka selesai. Masalahnya itu selesainya kapan? Sementara itu bisa jadi bertahun-tahun loh. Kayak yang udah-udah aja tuh ada yang sampai belasan tahun tinggal di Indonesia, terus juga nggak jelas statusnya, itu malah nambah beban ekonomi, sosial, sama apa tuh, sama bikin warga resah gitu. Ya, tapi sebenarnya kenapa kita harus pentingnya tuh kerjasama sama UNHCR itu. Jadi pemerintah tuh juga nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Jadi mereka harus punya bantuan juga gitu. Yang pastinya negara-negara lain juga berhasil juga nggak mungkin dengan kakinya sendiri, pasti juga dibantu sama negara-negara lain. Itu. Iya, maksud gue kayak gimana ya Jen? Kayak masa kayak itu beban-bebannya semuanya diituin ke kayak negara transit kayak kita. Negara-negara yang besar nggak bantuin kita gitu, nggak bertanggung jawab juga. Ya kalau misalnya kita yang disuruh nerima-nerima aja ya nggak fair menurut gue. Jadi maksud lo Indonesia tuh negara yang kayak nggak besar gitu, negara kecil, negara Ya kita kan dunia. emang negara berkembang, negara-negara Ya. yang besar malah ya lepas tangan aja. Iya, tapi menurut gua kita tuh bisa jadi banget nih contoh negara yang walaupun kita masih berkembang atau kita masih punya keterbatasan lah, tapi kita tetap mau bantu sebisa mungkin. Dan itu menurut gue itu kayak apa ya namanya, kemanusiaan yang sebenarnya. Jadi nggak perlu menerima semuanya, at least jangan kayak bodoh amat aja gitu loh. Iya, kalau kita nolak mentah-mentah kita cuek sama kemanusiaan. Kalau menurut gue ya, suatu tuh boleh, tapi kita tetap realistis lah. Pokoknya harus punya aturan sama punya prinsip yang jelas dan kuat lah. Jangan sampai jadi chaos karena masalah pengungsi Rohingya ini. Bener-bener. Ya udah gini deh, setuju. Makanya daripada kita nanya nih siapa yang pro, siapa yang enggak, mendingan kita mikirin gimana caranya deh. Kita bisa dorong regulasi nasional itu soal penanganan pengungsi. Jadi semua punya pegangan, gak saling salah-salahin lagi kayak gini sekarang, daripada kita saling salah-salahan dan sebenarnya opini-opini kita sama-sama aja kan, berlandaskan yang satu regulasi untuk takutnya pemerintah pengalihan, ya jadi mereka nggak fokus terhadap negara sendiri, terus Sultan sama Rajin sama gue itu fokusnya ke kemanusiaan. Mending kita fokus jadi cari jalan tengahnya. Pak, tadi kayaknya lo mention soal regulasi ya. Tapi gimana kalau justru karena nggak ada regulasi yang jelas tuh masyarakat malah jadi korban? Kayak yang udah ada di berita tuh, udah rame kayak kasus dugaan pemerkosaan yang katanya tuh pelakunya tuh malah dari si pengungsi Rohingya itu. Itu kan malah bikin warga makin takut, terus jadi makin nolak keberadaan mereka di tempatnya. Nah itu tuh maksud gue tuh tadi kasus apa pemerkosaan. Kan itu kan salah satu yang efeknya tuh nyata ya, yang warga-warga yang tadi simpati, kayak sebenarnya kita juga simpati kan, bukannya kita nggak simpati, yang tadi udah simpati tuh jadi kayak malah punya kecurigaan sama mereka, yang bikinnya jadi kita merasa nggak nyaman karena ada yang mereka di negara kita ini. Karena kasus-kasus pemerkosaan itu malah gue dengar korbannya tuh masih anak di bawah umur loh. Kayak gini, gue ngerti kekhawatiran kalian, tapi kan kita juga harus ngerti gitu kalau nggak semua pengungsi-pengungsi ini ngebuat masalah. Kita harus membedakan di mana yang individu yang membuat masalah dan juga yang enggak. Kalau kita nggak membedakan, itu namanya diskriminasi. Ya jangan pukul rata sih kalau menurut gue. Tapi kenyataannya tuh satu kasus aja tuh udah bikin warga resah. Gue pernah baca tuh waktu itu pengungsi tuh mulai masuk ke lingkungan perkampungan warga lah ya. Terus kayak akhirnya tuh jadi banyak perempuan yang takut buat keluar rumah. Itu kan udah serem banget. Maksud gue tuh bukan cuma soal persepsi aja, tapi dampaknya tuh kerasa banget di lingkungan masyarakat. Coba kalian bayangin kalau misalnya itu terjadi di lingkungan kalian gimana? Iya Ca, dan itu tuh menurut gue tuh salah satu bukti penting, kayak kenapa sih kita butuh ada pengawasan ketat. Jangan cuma asal nampung terus dibiarin gitu aja. Jadi harus ada pendampingan, pengawasan, terus juga pemeriksaan latar belakang untuk mereka. Bahkan kita juga harus mengedukasi ke para pengungsi
jadi mereka harus tahu lah norma hukum dan adat yang udah berlaku di negara kita, jangan cuma asal-asalan gitu aja. Tadi lo bilang apa soal edukasi? Masyarakat Indonesia juga perlu edukasi, Ras, karena nggak semua pengungsi itu bisa dianggap kriminal kayak gitu. Jangan sampai ya udah dipukul rata aja semuanya. Dan kalau menurut gue juga, kalau misalkan kita biarin ketakutan merajalela tanpa data yang jelas, nantinya malah jadi stigma yang nyebar tuh kemana-mana tuh jadi rancu gitu loh. Iya, gue setuju Pak soal edukasi. Tapi emang siapa yang mau turun langsung ke lapangan? Pemerintah daerah aja tuh kadang bingung mau ngapain. Mereka tuh minim anggaran, terus juga minim petunjuk dari pusat. Terus jadi ya jangan salahin warga dong kalau misalnya emang mereka ambil sikap sendiri gitu buat ngadepin itu. Sebenarnya banyak sih tuh kayak apa sih, kayak info awal tuh kayak simpang siur, kayak cuman rumor atau kayak gosip doang, terus langsung kayak dari mulut ke mulut, terus habis itu kayak menyulut ke emosi keluarga. Sebenarnya bisa aja menurut gue itu kayak cuman salah paham atau kayak cuman provokasi aja, tapi karena nggak ada mediasi yang benar jadinya tuh langsung kayak memanas gitu loh. Tan, lo tuh kebanyakan mikir realistis ya kalau menurut gue. Pemikiran lo tuh terlalu ideal, tapi realitanya tuh warga tuh udah kadung resah. Terus mereka tuh merasa haknya mereka tuh nggak dilindungi. Dan kalau misalnya di negara kita sendiri masyarakatnya nggak aman, warga wajar dong untuk protes tentang pengungsi Rohingya ini. Nih, bukannya gue mau menyebarkan rasa takut lu, Ca, tapi kan emang kriminalisasi itu terjadi di mana-mana ya, bukan antara pengungsi doang atau bukan dari pengungsi doang. Ih, dia lagi ngomong. Tahu dengar. Iya. Lagi dibela nih. Nih, gue jelasin lagi ya. Iya. Gue bukan artinya mau menyebarkan rasa takut lu, Ca, tapi gini, kan emang kriminal itu kan terjadi di mana-mana ya. Masalah itu kan terjadi di mana-mana. Ya, bukan artinya kita tuh harus mengeneralisasikan pengungsi itu berbahaya gitu. Karena jadinya bermasalah antara masyarakatnya. Itu yang susah nggak sih, Jen? Kayak kan selama ini tuh nggak ada transparansi soal identitas mereka, jadi nggak ada, kita nih belum ada sistem pengecekan yang jelas ya. Jadi wajar nggak sih masyarakat tuh ngerasa insecure dan ngerasa nggak punya kendali atas tanah mereka sendiri, atas lingkungan mereka. Tapi dari situ justru malah kelihatan banget kalau misalkan kita tuh butuh namanya sistem manajemen krisis yang benar, daripada tiap kali ada insiden kita heboh sendirilah, tadi dikit-dikit diviralin lah. Mendingan ada prosedur tetap dari pemerintah buat mengatur semua ini, mulai dari pendataan, pengawasan, sampai penindakan kalau ada pelanggaran. Tetap aja, Pak, selama belum ada sistem itu tadi yang lo ngomongin itu, ya kalau itu kita menurut gue berhenti dulu lah nampung mereka. Kayak ya walaupun gimana ya, bukannya gue nggak punya hati nggak mau nampung mereka, cuman kayak kalau belum ada sistem yang jelas kayak gitu, ya maksudnya kita mau ngambil resiko yang lebih besar dan jadi kita yang nanggung gitu. Gini ya, gue tuh ngerti ya kekhawatiran kalian semua, tapi coba kita lihat dari sisi yang sering kelewat. Contohnya kayak banyak dari pengungsi Rohingya itu adalah perempuan dan anak-anak kan, dan kita tuh kan pasti setuju karena perempuan dan anak-anak loh, yang dimana mereka juga butuh juga untuk sisi kemanusiaan ini, dan juga yang jadi korban perdagangan manusia. Kita nggak bisa tutup mata ras terhadap hal-hal kayak gini. Justru dengan kita nggak nerima mereka, kita malah acuh sama kemanusiaannya ini. Nah, betul banget, Pak. Nih, tadi gue baca kalau dari data UNHCR ini banyak pengungsi Rohingya tuh udah trauma gitu dari negara asalnya. Jadi nih, coba kalau kita nolak gitu, kan kita tunjuk nih biar mereka ngerti. nah gini, kan kita jadinya memperburuk masalah mereka gitu loh ya. Jadi rentan dieksploitasi. Iya, benar banget. Kita malah kayak kayak memperparah penderitaan mereka. Dan bener ya, dan menurut gua kayak kalau misalnya kita menampung mereka, kita tuh jangan lupa kita tuh bisa memanfaatkan situasi ini. Kayak misalnya kita tuh bisa mendesak negara-negara maju lewat jalur internasional buat lebih terlibat lebih dalam penanganan pengungsi, sambil tetap tunjukin juga kalau misalnya kita tuh Indonesia punya komitmen kemanusiaan, dan itu bakal ningkatin posisi tawar kita di forum internasional. Iya, kalau menurut gue juga bisa sebagai peluang diplomatik. Tuh. Ya iya, tapi kalau ngomongin soal tadi apa kan posisi tawar,
Ya, Ya posisi tawarin juga butuh kekuasaan domestik juga, butuh kayak kekuatan dari kita juga, yang dimana kalau misalnya gimana kita mau kuat gitu secara domestik, secara diplomatik ke negara lain, kalau di dalam negeri aja tuh masyarakat kita tuh resah dan apa namanya ya, ya gimana ya, kita ngomongin infrastruktur, nyata nih realistis aja, infrastrukturnya belum bisa, belum memadai gitu. emang kita sesusah itu apa? Kita kan harus juga memanusiakan manusia kan. Iya. Benar. Kalau kita realistis. Dia mah nggak punya simpati, dia nggak punya empati, dia mah bukan Iya, manusia. kalau misalkan nanti kita Kayak hewan kenapa-napa. aja ya, itu kesian satu sama lain, menolong, membantu. Lu sama-sama manusia tapi diberi udah, akal, udah. pikiran. Udah biar aja dia Gue ngomong. pengen ngomong dulu nggak? Iya. Gue pengen ngelanjutin punya Laras nih. Tuh. Mah ada yang nggak boleh ngomong di sini. Iya, boleh. Ya lagi lo kebanyakan ngomong dari tadi nggak kita ngasih kesempatan yang lain. kita kesel karena kalian tuh terlalu mikir ini mikir itu sih, bisa nggak lihat dari sisi kemanusiaan, gerakin hati kalian sedikit aja, hati monyel kalian itu. Hati kecil. Bukan masalah kemanusiaan, Ani. Bukan masalah kemanusiaan. Ngerti gak Iya. sih? Kayak Nih gue pengen ngajarin dulu. kenyataannya aja. Iya, Udah, gue pengen berhenti dulu. gue pengen Ya, ngajarin oke. punya Laras ya. Dengerin, bisa diem dulu nggak? Oke. Gantian Coba dong. coba ya, coba. Semuanya. Coba. Diam. Ya, oke. Semuanya Oke, diam. diem ya. Bisa diem nggak Pak? Gue hitung 1-3. Semuanya diam. 1, 2, 3. Dan kalau misalnya tentang soal perdagangan itu emang serius, tapi jangan sampai kita tuh jadi sasaran sindikat, guys. Banyak yang nyamar jadi pengungsi, padahal sebenarnya tuh mereka tuh korban perdagangan manusia, malah jadi pelaku. Kan itu kan serem banget. Tapi tanpa screening yang kuat, kita nggak bakal bisa bedain mana yang benar-benar butuh perlindungan sama yang nggak butuh perlindungan. Jadi susah ngebedain karena kita nggak punya sistem screening itu. Tuh dengerin. Pak, tadi kan lu sempat mention juga kan soal anak-anak Iya. dan perempuan. Iya. Tapi lu tuh baca berita nggak sih, kayak di situ kan dijelasin kalau misalnya banyak laporan yang dimana laporan itu tuh isinya tentang apa ya? Tentang dimana tuh pengungsi itu malah pengungsi perempuan dan anak-anak malah nggak dapat Dengerin. perlindungan yang maksimal di tempat penampungan itu. Kayak ada yang dilecehin, ada juga yang jadi korban kekerasan, sama apa ya? Bahkan itu tuh terjadi antar sesama pengungsi. Jadi kita belum punya sistem perlindungan internal yang emang siap buat ngadepin itu semua. Sama aja kan kita nggak ini mereka juga nggak sih? Gue udah Iya, baca maksudnya itu mereka semua. juga jadi. Gue udah baca berita itu semua. Tapi kalau menurut gue ya di situ jatuhnya peluang buat kita. Kalau misalkan yang harus dibangun itu bukan penolakan, tapi sistem pendukung. Ngerti gak sistem pendukung? Ya pemerintah bisa gandeng LSM, organisasi internasional dan komunitas lokal buat bangun sistem yang aman buat semua pihak, baik dari pihak kita ataupun dari pihak pengungsi yang lain. Bukan malah menolak mentah-mentah kayak gini. Nah kayak gitu, ya kita tuh jangan lupa juga kalau sifat kemanusiaan ya itu tuh bersifat universal gitu loh. Coba deh kalian bayangin semua, kita jadi pengungsinya gitu, kita mau nyari tempat untuk berlindung, kita malah ditolak sana sini, kan gak enak jadinya. Tadi lo mention kan kalau misalnya LSM, lembaga swadaya masyarakat itu kerjasama sama apa namanya, lembaga internasional, Iya, ya kan. Tapi kalau misalnya dananya berhenti, ya kitanya yang malah jadi kewalahan. Mas tau deh, ngerti biar kasih paham mereka, kasih paham. Gua kasih paham. Bener Cak, iya kan? Kayak mereka tuh gak mikir panjang kalau misalnya dana kita berhenti tuh kita, terus siapa yang mau biayain? Kasih paham kan, kasih paham. Dan jangan lupa ya, Supaya kemanusiaan tuh. Kasih paham. dia bener-bener ya, sumpah batu banget tiba emang lu emang pada dasarnya bertiga nih. Gak ada hati Lu nggak nurani. punya hati. Bukan ya, lo gimana kalau nggak Nih, dengerin gua. Kasih paham kan? bisa Kasih paham. sih, sedangkan kita tuh masih begini banget lah. Kita negara kita masih negara berkembang, nggak kayak Amerika Makanya nih Serikat. dengerin dulu ya nih. Makanya nih ya, kerjasama itu Kita harus mulu, disertai kita mulu. dengan strategi jangka panjang. Indonesia. Jadi nih ya, pemerintah kita ini Iya. Government of Indonesia itu Tuh, harus dengerin. punya plan yang jelas. Oke. Kayak Dengerin. berapa yang bisa ditampung, terus di mana, terus sama kayak fasilitas apa, siapa yang terlibat. Jadi jangan dadak-dadakan terus, kayak bener kita tuh harus bener well prepare. Jadi kita harus well plan Dan gitu. strategi yang lo sebutin itu tuh itu nggak bisa jalan tanpa keterlibatan daerah. Kan kenyataannya daerah
sering malah nggak siap buat dilibatin dari awal. Yang akhirnya malah yang terima dampak tuh ya masyarakat lokal juga ujung-ujungnya, bukan masalah masyarakat besar. Udah jadi anak kalian aja lah. Iya ya udah kalau Ya udah, guys, stop. Ya udah, gini deh. Udah kan, kita udah nyerang perempuan. Kita cuma baru diskusi. Ya udah, stop, please. Kemanusiaan bukan Iya? hewan aja kayaknya. Aduh. Udah hewan mulu, emang Hewan insecure sama sifat jahat kalian ini ya Allah. Allah bukannya menciptakan jahat, hati. gila. Ya udah gini deh. Please stop, please. Ini biar kita ngomongin panjang. Gimana kalau misalkan sekarang saatnya kita untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah kalau misalkan regulasi yang jelas itu dibutuhkan juga dari pusat, bukan masalah lempar tanggung jawab dan jadikan pengungsi sebagai kambing hitam atas kegagalan sistem. Yang kalian tadi permasalahan cuma karena kegagalan sistem, sedangkan juga tanpa pengungsi Rohingya ini udah jelas kok. Jadi kita harus mendorong, bukannya malah menolak mentah-mentah. Kalau menurut gue sih gitu ya. Itu tadi ya, kayak gue liat muter-muter aja di situ aja Iya kayak kan? Muter-muter kemanusiaan. Ya, Ya itu emang intinya itu kan. Kemanusiaan, lu gak manusia, realistis, men. memanusiakan manusia. Iya. Bener. gimana ya, udah deh gini aja deh. Oke, kalian Susah sih kalau ngomong Santai. Sabar. ini dari tadi ngomongnya manusia Nah, yang ini ngomong disambutin ke hewan. Emang kita hewan? tahu Ya, Kak, ya, kita kita hewan juga aja nolong tuh. mereka, cuman gimana cara nolong mereka kalau dari pengaturannya sendiri tuh belum jelas. Negara sendiri kita belum bisa benar-benar nge-support mereka. Coba Aduh, capek banget dah sumpah. udah tadi muter-muter. Mendingan kalau kayak gini gue main HP aja nih. Sebelum manusia apa hewan sih? Ya lo lihat kita apa? Coba lo lihat. Manusia apa? gimana? Manusia. Tapi pengungsi kan juga manusia. Mereka juga frustasi lah kalau Gak usah jauh-jauh, usir gak usah doang. jauh-jauh, sorry banget nih, gak usah jauh-jauh. Negara kita aja diperkosa sama mereka, masa berarti ada bocah negara kita Ini mau diputer masih lagi. di bawah umur. Ini mau diputer lagi. Kalian aja bertebar. Kalian ngomongin pengungsi, kalian lupa di pengungsi Filipina. Guys, aku aja dibantuin loh sama Iya, Mak. Iya. Nah, Tuh. dia cuma 1-2 orang. Berapa banget berkeluarga nggak nyampe 10. Nah, itu pengungsinya beribu-ribuan. Sedangkan mereka itu data yang masuk tahun 2012. Iya. Udah dari 2012. Ih, gak usah lempar dong. Wah, bantu gua. Udah, nggak usah. Masa tuh udah mulai berdatangan satu persatu. Kalian bilang kita muter-muter, kalian juga muter-muter. Iya, Kalian bahas yang bener, tadi soal kan? perempuan lagi udah dijelasin. Lah, enggak kan dari dia ngomong kemanusiaan ya? Indonesia gampang dijajah. Kenapa? Karena rasa kemanusiaan. Gak tegaan banget, people pleaser. Iya, manusia kita tuh people pleaser banget dah. Kayak merasa kasihan dibantu. Padahal kalian juga harus kasihan lah sama negara kita juga. Orang regulasi aja belum jelas, kita yang dirugikan. Kalau misalnya salah Realistis pemerintah, nih. padahal kalian yang ngedukung pengungsi datang. Ya udah, Ujung-ujungnya pakai kalau uang misalnya regulasinya nggak jelas, ini pemerintah. Ngantuk. Kalian diam, kalian nggak ada hati diam. Gini nih, kalau misalnya Udah pusing ya, udah. kalian kan anak Tambah gua habis ulangan, gua pusing. Lu bikin gua tambah overwhelmed nih gara-gara pengungsi, gara-gara kemanusiaan nih. Belum manusia apa bukan? Ini menurut gue ya nih, jalan tengahnya adalah kayak kita tuh bantu. Intinya kita harus bantu. Jadi pakai otak, kasih perlindungan sementara dengan pengawasan ketat dan batasan yang jelas gitu. Pengkhianat gini sih. Kok dia pengkhianat? Kepengkhianat sih, gue pusing, gue habis ulangan terus disuguhkan dengan perdebatan yang tidak ada ujungnya ini. Aku Iya, cuma debat bercanda juga. kok. Aku cuma bercanda dong. Bercanda. Ya, oke deh. Kalau kita juga nggak harus saling meniadakan, kita bisa tetap pegang prinsip kemanusiaan, tapi juga mau tutup mata soal kapasitas dan ancaman yang mungkin muncul. Gue ngerti, gue mau kita realistis, tapi kita juga nggak boleh tutup mata atas adanya darurat ini. kalau dipikir-pikir emang gak semua pengungsi sih diperbolehkan masuk, harus diseleksi. Tapi kan gimana ya, pokoknya intinya harus ada pengawasan yang ketat Masa sama mau bantu milih-milih, lu nih yang bisa bantu kalau gitu kalau milih-milih. Tapi gue Tapi kan gak bisa, jujur ya. gak bisa disaring semuanya. Mereka kan punya negaranya sendiri, walaupun
Gimana ya? Pacar gue kesel, tapi gue Gini kesel. deh, iya nih kita memanusiakan manusia, tapi untuk memanusiakan manusia kita juga butuh sistem yang jelas lah. Jadi makanya kan gue bilang gue dorong. Jangan emosi ngomongnya, santai. Tapi teman kalian ini tadi Kita udah bantu nengahin, terus dia tiba-tiba bilang ini itu capek. Coba apa maksudnya? aduh, intinya ya oke, kita tolong mereka. Intinya tuh kita butuh aturan yang jelas, kita butuh norma-norma yang mengatur mereka, yang mereka tuh bisa ngerti juga dan bisa menghormati negara kita. Iya benar, kita tuh sebenarnya harus ada pendekatan case by case gitu loh. Bukan artinya kita menyalahkan semuanya atau gimana gitu, ya emang benar juga. Ya bener-bener dong. Lu udah gak setuju? Coba Kalau gue jelasin. sih sebenarnya ya, kalau gue tuh lebih menurut gue ini bukan tentang pro dan kontra. Gimana apa? Gue juga Bukan kayak tentang gitu. pro dan kontra. Itu kayak tentang Ini tim pro Iya, ini tentang kita tuh gimana negara kita. Jangan dulu gue pulang. Udah, diem ngasihan nih. Kayak ini tuh tentang gimana negara kita tuh punya kebijakan yang bijak, terukur dan bisa jalankan dengan baik yang pusat maupun daerah. Kayak gitu. Gue setuju. Ya asal keterlibatan masyarakat lokal juga diperhatikan sih ya, gue fine aja ya, jangan sampai malah yang nolong malah masyarakat yang dikorbanin. Ya udah, nih gue lihat-lihat kita makin lama makin setuju. Gue tuh juga dari awal udah bilang kalau misalkan gue bukan yang kayak tetap selalu menerima mereka, tapi gue ya udah bentuk pro gue tuh ya asas dasar kemanusiaan. Tapi yang gue lihat ini kalau udah mulai setuju semua, berarti kita sepakat nih, tos dulu, tos please. Ini kita seriusan tosan sama manusia gimana? Please. Sudah udah pusing nih. Maksudnya sama. Berarti Iya. kita harus sepakat kalau misalkan kita tuh butuh solusi bersama. Negara harus hadir tapi dengan pendekatan yang realistis, manusiawi dan melibatkan semua pihak. Setuju? Setuju. Ya, Tapi ya walaupun ini topiknya keren sih jujur, kayak gue jarang banget bahas topik-topik Iyalah. kayak gini. Ini jarang. Iya, jadi Pasti kayak ini. gue rasa ini kayak pembicaraan kita tuh udah cukup mewakili banyak sudut pandang dari Laras nih, Laras Echa sama si hanya yang kurang punya simpati dan kita bertiga yang Iya, kita punya simpati sangat besar. Iya, kita menyukai kemanusiaan. Kita bakal usul ke dosen sih. Iya, kita harus Iya, konsultasi. Iya, biar kita tuh kayak biar Wow. Bakal ada titik ikutan terang. panas juga pas diskusi sama dosen. Iya, nggak apa-apa. Siapa ya dosennya? Budiani. Iya, Budiani. Budiani. Wow, favorite dosen. Iya, dosen favorit kita, love you Budiani. Budiani. Peng. Budiani Polisi. Itu dia mau icip sih. Oke deh, jadi kita intinya mah ya udahlah, beda-beda cara pandang, ya biasa lah. yang Jadi namanya kita juga opini diskusi kan. kayak gini nggak cuma ngeliat dari satu sisi doang. Jadi Betul, kita betul tahu sih, gini sih. masing-masing. Sebagai generasi muda ya kan, biar masalah kayak gini tuh nggak diabaikan. Juga kita nggak cuma bisa lihat di sosial media kayak Sultan. Kita harus ikut dorong kebijakan yang beneran berpihak sama realistis. Sultan ini tadi ya. Setuju. Kalau misalnya kita sendiri sebagai mahasiswa nih ya, kayak males bahas ginian gue sendiri sih sebenarnya kayak Kayak gitu dong. gimana sih tadi aja lo ngomong gue dengerinnya. Aduh, gue ngomong apa Gimana pemerintah bisa merasa merasa kayak ditekan untuk bertindak. Harusnya kita bisa aktif gitu untuk debat dan ajukan rekomendasi ini mungkin ke pihak yang berwenang gitu, dan kayak nggak cuman adu argumen. di komen ya Atau di sekarang kayak gini nih. Nah, kalau di mana kita kan chill, open minded kan. Chill kan, open minded. Chill kan? Enggak, gue bisa Kita aja. bisa aja kok. Iya, totally fine. Kalian aja yang Emosi. Masa sih kalau ngomong sama Orang Iya juga tuh, nggak kan mau open minded ini. masa sih kalau Yang ngomong sama orang yang nggak punya hati. orang yang nggak kurang Susah bersyukur. kalau Coba sama orang berhenti itu Oh, kayak iya, Echa iya. ngomong tuh Echa. Tapi kita tuh nggak bisa naif juga. Semuna apa? Bisa naif lah.
Ya isu udah. ini tuh sensitif banget, apalagi tuh pemerintah pasti bakal mikirin ini tuh ribuan kali juga lah ya. Ya sih. Ya kan? Jadi kalau misalnya emang ada perubahan, kita harus ngedorong pemerintahnya juga untuk punya kebijakan yang benar-benar ngomongin tentang pengungsi. Ya, makanya kita kan ngebahas ini ya, topik ini biar kita tuh paham juga kan. Ya Jen, bahkan kayak ada laporan dari apa tuh namanya ya, 2015 tuh ada yang bilang kalau jumlah pengungsi di negara kita tuh malah makin meningkat yang berdatangan ke Indonesia. Jadi kayak pengungsi Rohingya ini juga makin banyak gitu loh yang datang ke Indonesia. Yang lewat kapal kayu itu Iya kan. iya, Tapi lewat gua udah- laut sih terkhususnya sih. Iya iya. Terus dia mau di mana dari lubang tanah? Tapi tetap Dari aja laut. belum ada langkah konkret dari pemerintah ini untuk menanggapi mereka. Itu kayak yang gue bilang tadi. Apa yang tadi? Apa? Kita butuh banget nih kayak gini. Apa namanya? Butuh suara dari generasi-generasi muda. Iya dah. Dari kita biar masalah kayak gini tuh kayak bisa terselesaikan ya. Karena ya kasihan juga sih kalau yang disalahin pemerintah daerah mulu, padahal kan dari pusatnya aja mereka nggak yang bener-bener ngawasin kita, nggak yang bener-bener ngatur kita. Yang disalahin jadi daerah mulu. Tuh kan tapi kita tuh beneran harus realistis kan. Ini bukannya kita nge-brainwash Iya. Kita bukan kalian nge-brainwash ya. kalian ya, tapi kayak Iya. emang kita harus tetap realistis. Oke, Tan, Jen, sekarang kita mulai belajar untuk pisahin mana yang fakta dan mana yang hoax. Dan juga kalau misalnya ini kalian juga harus lihat berita-beritanya. Kalian mungkin boleh baca tapi juga kalian gak langsung menutup mata kalian lah. Yang kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi gue akan tetap realistis tapi ya lihat-lihat juga beritanya yang fakta atau yang hoax. Karena kriminal tuh bukan cuma datang dari penduduk Rohingya atau pengungsi lain, tapi juga bisa dari datangnya masyarakat sendiri. Itu maksudnya. Kalau misalnya kalian tadi bahasnya kriminal atau apa, itu juga bisa faktor dari negara kita sendiri. Benar, tapi tetap aja kejadian-kejadian kayak gitu tuh ngaruh banget ke sentimen publik. Belum lagi soal beban pengungsi yang kabur dari tempat penampungan atau bahkan yang melanggar hukum. Ya tugas kita tuh kan justru untuk melihat dari dua sisi ya. Bukan cuma soal kemanusiaan doang sih, tapi juga soal keamanan, budaya lokal dan hukum gitu. Iya setuju banget kalau Udah selesai nih ya. Kita sebagai mahasiswa Sabar itu tuh dong. sebagai apa lagi, kita kan mahasiswa hukum nih ya kita ya. Agent of change. Anjay. Ya, makanya kita sebagai mahasiswa hukum tuh menurut gua harus sering-sering sih bahas kayak ginian ya. Apa namanya dah? Intermezzo. Intermezzo. Iya kayak gitu-gitu. Ini kita udah begini-gini, kayaknya gue capek deh jujur, masih mau dibahas Iya, nggak? udah pusing. Kita udah Udah nanti aja tanya Ah, aja nih.